Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idriana dengan NIM 12181158 kelas 125E25 dengan mata kuliah Teknologi Web Service. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang membuat CRUD API server. Sebelum kita membahas tugas yang telah saya buat, di sini saya akan menerangkan CRUD itu apa? CRUD adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Proses ini sangat berkaitan dengan pengambilan atau transaksi data dari atau ke database. Hal ini menjadi krusial apabila berhubungan dengan sistem informasi perusahaan karena data yang diproses biasanya merupakan data transaksi. Create merupakan proses pembuatan untuk data baru. Read itu merupakan proses pengambilan data dari database. Dan untuk update adalah proses mengubah data yang berada di dalam database tersebut. Dan delete adalah untuk proses menghapus data yang ada di database. Nah, hal yang pertama kali kita lakukan di sini, kita nyalakan web servernya dulu ya, seperti exam. Di sini kita aktifkan Apache, lalu MySQL-nya juga kita aktifkan. Setelah itu kita buka web browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya. Lalu kita buat database baru. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membuat database ya, saya sudah menyiapkannya dengan nama CRUD_API. Dan saya juga sudah membuat tabelnya di sini dengan nama tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa itu terdiri dari strukturnya yang pertama ID yang berupa primary key. Yang kedua itu nama dengan varchar-nya 256. Yang ketiga itu NIM dengan varchar 50. Yang keempat email dengan varchar 50. Dan yang kelima universitas dengan varchar 50. Nah, jika kita ingin memasukkan data secara manual di database ini, kita pilih saja menu insert yang terdapat di sini ya. Kita pilih menu insert, lalu kita masukkan nama, NIM, email, dan universitas yang kita ingin masukkan. Untuk ID itu auto increment, jadi dia bisa dimasukkan, bisa tidak. Nah, setelah itu saya juga di sini telah membuat codingan ya. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Nah, jika kamu menggunakan Sublime atau yang lain, silakan ya. Karena di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini kita buat tabel. Di sini kita setting dulu di konfigurasinya. Autoload itu kita setting untuk autoload libraries-nya. Kita masukkan database. Untuk helpernya kita masukkan URL. Dan untuk menu konfigurasinya di $config base URL. Nah, ini HTTP yang ingin kita pakai ya, kita masukkan. Setelah itu kita masuk ke database ya, untuk konfigurasi database-nya. Nah, untuk hostname-nya kita di sini localhost, username-nya root. Nah, ini untuk database yang di localhost php_myadmin ya. Di sini saya tulis CRUD_API seperti yang saya buat di database php_myadmin ya. Nah, setelah itu
Setelah itu pilih menu controller. Lalu di sini saya membuat folder lagi ya dengan nama API. Nah, lalu saya di sini membuat file dengan nama mahasiswa. Nah, seperti berikut contoh codingannya ya. Untuk kelas saya menggunakan kelas mahasiswa. Nah, untuk di sini kan saya disuruh membuat CRUD ya. CRUD itu yang terdiri dari create, read, update, dan delete. Nah, di sini function index underscore get untuk menampilkan data. Data itu berupa ID yang terdapat di dalam database dengan nama tabelnya tabel mahasiswa. Nah, dia akan menampilkan data ya seperti ini. Dan ini berikutnya menggunakan function index underscore post. Yang berarti post itu berfungsi untuk menambahkan data di dalam tabel database. Nah, di dalam tabel database itu terdiri dari field ID, nama, NIM, email, serta universitas ya. Jadi di sini kita harus mencantumkan semuanya ke 5 tabel tersebut. Lalu untuk menambahkannya kan kita di sini menggunakan $insert. Insert itu untuk menambahkan ke tabel mahasiswa yang berada di database. Nah, yang ketiga menggunakan function index underscore put. Put itu berfungsi untuk mengubah data yang ada di tabel mahasiswa yang berada di tabel mahasiswa database. Nah, sama kita di sini harus menggunakan field sesuai yang ada di database seperti ID, nama, NIM, email, serta universitas. Nah, di sini kita menggunakan function $update ya untuk mengupdate data tersebut ke tabel mahasiswa. Nah, yang keempat, di sini saya menggunakan function index underscore delete. Delete itu berfungsi untuk menghapus tabel yang berada di database ya. Sama di sini juga menggunakan function $delete this database delete di tabel mahasiswa ya. Jika berhasil dia akan statusnya sukses. Jika gagal dia akan statusnya failed. Nah, setelah membuat codingan tersebut di sini kan kita nama datanya itu CRUD underscore API. Terus di dalam tabel controller itu kita membuat file lagi, file API, terus mahasiswa. Nah, sekarang kita buka Google-nya ya. Browsernya terserah pakai browser apa. Di sini kita buka yang pertama localhost /CRUD CRUD API CRUD underscore API. Terus di sini saya nambah folder lagi, folder API. Habis itu baru filenya file mahasiswa. Nah, lalu tekan enter. Setelah itu akan nampil data saya seperti ini. Sama seperti data yang ada di database. Ada 2 data ya. Nah, setelah berhasil menampilkan data seperti ini, nah setelah berhasil kita buka Postman dahulu ya. Nah, di sini kita udah masuk Postman. Dari
link yang tadi di sini kita copy saja untuk ke Postman. Kita copy. Nah, yang pertama kita menggunakan function get. Get itu untuk menampilkan data. Nah, kita langsung send saja data apa yang terdapat di database kita. Nah, di sini ada dua data ya. Yang pertama nama saya, Idriana, dengan NIM 12 Yang kedua dengan nama Misaki, Satria, dengan NIM 12 Nah, get itu untuk menampilkan data. Untuk yang kedua, kita menggunakan function post. Nah, sini kita ganti function post. Function post itu berfungsi untuk menambahkan data. Di sini kita menggunakan body. Nah, untuk menambahkan data kita harus tahu field apa saja yang terdapat di dalam database kita, seperti terdapat ID, nama, NIM, email, serta universitas. Nah, di sini kita ada nama, NIM, email, serta universitas. Nah, untuk ID itu kan auto increment, jadi kita nggak usah masukin ID ya, jadi kita kosongin aja. Nah, untuk nama di sini kita masukkan Kakashi dengan NIM 12.0000 dengan email kakashi@gmail.com, Universitas Bina Sarana Informatika. Setelah itu kita send. Nah, di sini ID-nya 0 ya, karena kan kita tidak memasukkan ID. Terus nama, NIM. Kalau terdapat kayak gini berarti sukses ya. Coba kita cek di database-nya. Nah, kita refresh. Nah, di sini ada nama Kakashi ya dengan ID 7. Setelah itu kita menggunakan function yang ketiga, yaitu function put untuk mengupdate atau merubah data. Nah, function put itu kita menggunakan semua fieldnya, termasuk ID. Nih, di sini kita harus ingat ya, ID kita berapa. Kakashi tadi kan ID-nya 7. Nah, untuk nama Kakashinya kita ganti Kakashi Hatake. Nah, untuk NIM-nya juga kita ganti 12. Nah, setelah itu kita pencet send. Nah, di sini berubah ya. ID-nya 7 dengan nama Kakashi Hatake. NIM-nya juga berubah ya. Coba kita refresh di database-nya. Nah, di database juga berubah ya. Tuh. Nah, untuk yang terakhir, function delete. Delete itu untuk menghapus data yang terdapat di database. Di sini kita bisa menggunakan semuanya, bisa juga hanya menggunakan ID. Di sini saya menggunakan ID saja untuk menghapusnya. Nah, kita harus ingat ID kita berapa ya. Di sini kita nyantumin. Di sini saya akan menghapus ID Kakashi Hatake 7 ya. Kita send. Nah, jika berhasil, statusnya akan seperti ini, sukses ya. Coba kita cek di database apakah berhasil di delete. Ya, di sini Kakashi Hatake berhasil di delete ya, atau dihapus. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.